Termul, termul. Nggak junjungannya, nggak ternaknya, sama aja. Bikin ribut. Masih ingat kan? Islam Muslim semuanya, waktu pertama kali Mulyono menjabat sebagai Presiden Konoha. Ya, dulu banyak sekali skenario yang direkayasa, yang dulu kita sebut sebagai cebong. Sekarang termul. Cebong-cebong dulu itu diperintahkan agar memperkeruh suasana kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kehidupan toleransi beragama. Kita tahu termul yang pertama diterbitkan oleh rezimnya Mulyono itu waktu itu siapa? Abu Janda. Nah, si Permadi Arya laknatullah. Nah, dan sampai menjelang dia mendukung Pak Prabowo, dia masih ngerecokin yang berkaitan dengan hukum sara, dengan sara ya, dengan ya berbau-bau agama Islam, nyenggol-nyenggol dikit lah. Dulu yang diorbitkan pertama adalah si Permadi Arya. Dan kawan-kawan masih ingat kan ketika Mulyono juga eh, mulai memainkan manuvernya. Ada yang masih ingat mungkin di Bogor, seorang ibu-ibu non-muslim masuk masjid bawa hewan peliharaan. Ya. Masih ingat hewan peliharaannya apa? Asu atau apa? Kaki empat ya. Nah, itu kan eh, apa itu? Nggak ada di zaman presiden manapun, apalagi sekarang di zaman Presiden Pak Prabowo, nggak ada yang namanya termul-termul itu disuruh masuk masjid non-muslim lagi, nggak pakai kerudung, ibu-ibu terbuka auratnya, bawa hewan kaki empat ngacak-ngacak masjid. Masjid apa si binatangnya itu kan sampai kencing ya di situ ya. Tapi dengan sabarnya para takmir masjid, jamaah masjid di Bogor itu sampai apa ngasih wejangan ke si ibu itu. Ibu silakan keluar. Ya ngambek dikit wajar lah takmir masjid ya. Oh namanya tempat ibadah kok diinjek-injek oleh seorang non muslim dan bawa binatang kaki empat. Nah, ngompol lagi binatangnya kan. Nah, si ibunya nggak ngerasa bersalah gitu kan. Ya memang di skenario kan, dia adalah orang-orang suruhan dari eh, termul-termul itu. Kemudian kita masih ingat banyak sekali kasus SARA, terutama selalu menyudutkan Islam sebagai agama yang dicitrakan buruk, bahkan agama yang distigma sebagai agama yang paling kotor, paling keji gitu kan. Tapi di luar Nurul ya, di luar Naral. Ketika si termul-termul waktu itu menyudutkan Islam, menstigma Islam sebagai agama teroris. Tapi perilaku mereka ketika menyudutkan Islam itu, tindakan mereka lebih keji lagi. Misalnya, kita masih ingat ya, di zaman Mulyono berkuasa, banyak sekali kasus pelecehan terhadap Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Ada orang juga yang menginjak-injak Al-Quran, membuang Al-Quran, maaf, ke WC, ya, ke water closet, membakar Al-Quran. Ya. Di zaman presiden yang lain terjadi nggak? Enggak. Ya, walaupun ada, mungkin itu betul-betul sentimen atau tendensi dari orang-orang non-muslim yang betul-betul benci. Tapi tidak di skenario. Tetapi ketika Mulyono berkuasa selama 10 tahun, kita bisa melihat banyak sekali cebong-cebong ternak Mulyono yang dikerahkan untuk menjelekan Islam, menjudutkan Islam dengan cara yang lebih keji. Mereka melakukan itu malah dengan cara yang lebih keji, gitu kan. Nah, itulah bagaimana kita sebagai orang yang bernalar, gak usah kita bicara agama lah. Kita bicara orang yang bernalar, punya akal sehat, ya. Eh, Ketika 10 tahun Mulyono berkuasa dan termul-termul itu dikerahkan untuk menyudutkan Islam sebagai agama yang distigma sebagai agama yang terburuk, teroris gitu kan.
Tetapi sekarang Allah memberikan plot twist ya. Makar Allah memang dahsyat. Sekarang pasca Mulyono lengser pun mereka bikin ribut ya. Tapi ributnya beda. Kalau dulu mereka ributnya di skenario. Sekarang mereka bikin ributnya apa? Imbas dari kelakuan busuk mereka yang sudah korupsi, sudah kolusi, sudah kong kali kong, menggelapkan harta negara, pajak dari hasil susah payah rakyat membayar pajak gitu. Sekarang satu demi satu mereka ulah, mereka tebar tuai ya. Hukum tebar tuai, hukum tebang pilih. Apa maksudnya? Hukum tebar tuai, betul ya. Ketika dulu mereka menanam benih-benih kebencian, maka sekarang beberapa tokoh mereka sudah terkuak, sudah eh, apa terbuka kelakuan keji mereka gitu. Dengan seenaknya memakan harta haram dari uang pajak rakyat untuk dikorupsi. Ada juga yang si Noel terbaru ya, dia dengan seenaknya merampas dari perusahaan-perusahaan itu beberapa mobil mewah, motor gede, kemudian sejumlah uang yang eh, apa menjadi mungkin bisa menjadi milik pribadi gitu kan. Karena memang KPK memberikan klaim bahwa itu tidak disetorkan kepada negara gitu kan. Nah, maka hikmahnya kita sebagai orang yang masih punya nalar ya, apalagi yang masih punya keimanan ya. Manusia yang masih bernalar pun bisa menilai baik dan buruk, hitam dan putih, orang yang membuat makar atau skenario busuk, atau orang yang betul-betul polos apa adanya, berperilaku, bernegara, bersosialisasi dengan orang-orang sekitar, walaupun orang di luar keyakinan kita, kita wajib menghargai ya. Lakum dinukum waliyadin, dan uh, kita tidak boleh mengganggu kehidupan mereka yang memang tidak bisa tidak setuju dengan apa yang menjadi keyakinan kita gitu kan. Dan kita pun sebagai seorang muslim tidak boleh memaksakan diri uh, apalagi dalam hal akidah ya, apalagi dalam hal keyakinan. Untuk hal kecil pun misalnya kita memaksakan, ayo dong kamu harus setuju dengan syariat Islam. Saya tidak memaksa gitu kan. Kami tidak memaksakan, dan mereka yang tidak meyakini ya tidak wajib, tidak tidak dipaksa untuk menerima dan ikut aturan yang kita tawarkan gitu kan. Makanya ayolah kita berperilaku berbangsa yang baik, bersosialisasi dengan siapapun dengan cara yang santun, tidak ada caci maki, tidak ada kebencian yang memang untuk disebarkan, apalagi pasca Mulyono itu lengser. Ya. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat.